Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Seperti yang telah admin sampaikan di video-video sebelumnya, saat ini Habib Ba'alawi dan gerombolannya sedang sangat galau karena tak bisa meredam badai tesis Kiai Imaduddin yang menerjang bangunan nasab Ba'alawi. Kesadaran umat untuk terus menyuarakan masalah nasab Ba'alawi yang ditrigger oleh tesis Kiai Imaduddin telah membuat banyak Habib Ba'alawi dan para muhibinya tak tahu lagi harus berbuat apa. Hingga muncul tindakan-tindakan yang tak bisa dibenarkan, seperti adanya intimidasi, provokasi, dan persekusi terhadap orang-orang yang mereka anggap mengganggu eksistensi nasab Ba'alawi. Banyak sudah tindakan mereka berupa intimidasi dan persekusi, dan hal ini tak bisa terus dibiarkan, karena jika dibiarkan maka akan merusak kehidupan beragama dan berbangsa di Nusantara tercinta. Yang kita khawatirkan adalah terjadinya konflik horizontal antar umat. Memang selama ini umat yang mendukung tesis Kiai Imaduddin masih bisa menahan kesabaran. Tetapi jika dari kalangan Habib Ba'alawi dan muhibinya terus melakukan intimidasi dan persekusi, maka pada suatu titik tertentu kesabaran umat akan habis dan ini yang tidak kita inginkan. Tindakan Ba'alawi dan pendukungnya yang melakukan intimidasi, ini menunjukkan jika mereka sudah kehilangan akal sehat dan warasnya, akibat hebatnya dampak tesis Kiai Imaduddin. Yang tak dapat mereka bantah dengan data-data ilmiah, akhirnya mereka menggunakan cara-cara yang tak bisa dibenarkan oleh hukum negara dan agama. Dengan melakukan intimidasi mereka berharap, akan membuat lemah Kiai Imaduddin dan umat yang mendukung tesisnya. Tetapi mereka salah, dengan melakukan tindakan ancaman dan intimidasi, hal itu malah akan menjadi cambuk penyemangat perjuangan umat untuk terus menyuarakan masalah nasab Ba'alawi. Seperti yang baru saja terjadi adanya tindakan intimidasi oleh Habib dan dari orang-orang ex-FPI terhadap pengurus masjid yang akan mengadakan pengajian. Seperti apa kronologinya, mari kita simak. Dan ketahuilah kalau kalian maksa, Anda jual, maka kami Laskar Sabilillah Wali Songo sanggup untuk memborong kalian. Sekali lagi, ini sebagai warning, jangan mengganggu kegiatan pengajian di Walang Sanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya dapat informasi langsung dari panitia pelaksanaan pengajian di Desa Walang Sanga Pemalang, di mana beliau akan mengadakan kegiatan keagamaan tanggal 1 Oktober yang rencananya akan menghadirkan Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon. Nah, itu kemudian menurut panitia ada beberapa pihak yang mengancam, mengintimidasi dan lain sebagainya. Ini Pak Haji Nurholis Saking Desa Walang Sanga Pak Yai. Nggih, ada apa Pak Haji Nurholis? Silahkan sampaikan, ada keluhan apa, monggo. Ngeten, sebenarnya ngeten, jadi sejarah awalnya Masjid Al-Hidayah itu kan kehilangan orang tua. Oke. Kehilangan orang tua, artinya para kiai-kiai sepuh itu kan tidak ada. Ada sudah meninggalkan kita semuanya dan vakum di Masjid Al-Hidayah. Nah, terus Lebaran kemarin, habis Lebaran itu panitia pengurus masjid itu yang notabene masih muda itu berarti kumpul bareng, intinya mau menghidupkan menghidupkan generasi yang sepuh dulu. Ketika setiap tahun itu ada pengajian di masjid. Oke. Nah, akhirnya kesepakatan bahwa kita nanti mau mengadakan kegiatan keagamaan. Tempatnya di mana Kiai? Tempatnya desa apa Kiai? Di Masjid Al-Hidayah Desa Walang Sanga Dukuh Mijen, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah nggih. Terus oke. Rencananya kapan Kiai? Rencananya itu berarti 1 Oktober. Hari Minggu yang akan datang ya. Tanggal 1 Oktober. Oke, nggih. 2023. Oke. Oktober. Yang akan menghadirkan siapa, Ki? Menghadirkan siapa? Kami menghadirkan beliau
Dr. Kiai Haji Gus Abbas dari Buntet. Oke, saya terus ada keluhan apa Kiai? Monggo sampaikan saja Kiai. Ada intimidasi katanya, gimana keluhannya, itu? Iya, keluhannya gini. Awal kami kesepakatan mengundang beliau semacam itu, tapi akhir-akhir ini kayak gitu. Itu ada sebagian oknum. Dan kalau kami lihat itu ya mantan XPI nih atau mantan apa? Mantan apa? Yang pertama EPI. Oh, EPI ngintimidasi jenengan. Bentuk intimidasinya apa, Kiai? Gini, itu yang pertama itu WA sama saya, yang intinya tolong panjenengan sebagai panitia mohon untuk digagalkan pengajian yang mengundang Ki Abbas gitu. Oke. Nah, saya juga tanya dengan bahasa halus saya, ngapunten iki sinten kata sebutan. Lah, terus dijawab saya Al-Farisi. Al-Farisi sinten dari mana? Saya juga nggak kenal itu ngapunten ngapunten yang namanya itu kayak gitu. Intinya mohon untuk digagalkan. Itu yang pertama. Terus dari simpatisan FPI juga, yang intinya saya tidak setuju dengan datangnya Gus Abbas di sini, ngoten tongge, sikapi dengan halus. Terus yang ketiga, ada ketua takmir Masjid Al Hidayah itu ditelepon lewat anaknya, disuruh menyampaikan ke saya. Itu informasinya dari ngapunten oknum habaib itu. Akhirnya beliau pengurus masjid ke sini, yang intinya untuk ditinjau ulang. Kalau toh nanti kok pengajian di sini ya diadakan, nanti para habaib mau turun dan mau membubarkan seperti itu. Itu informasi dari takmir masjidnya kayak gitu, ngoten Pak Yai. Jadi kami secara pribadi mohon dukungan, mohon doa agar pelaksanaan pengajian di desa kami yang insya Allah nanti ngaturi beliau Gus Abbas itu tidak ada yang sebagaimana intimidasi seperti itu, ngoten Yai. Oke, siap. Informasi keluhan kami tangkap, kami terima, kami memahami, dan harapan saya kalau memang panjenengan tetap ingin mengadakan kegiatan pengajian, menghadirkan Kiai Haji Abbas Fuad, menurut saya tetap berjalan, nggak usah takut. Yang penting satu dan lain hal, termasuk bagaimana pemberitahuan kepada aparat keamanan, yakni Polsek, itu mesti dilakukan oleh teman-teman panitia. Ini negara Indonesia, negara hukum yang punya aturan. Satu dan lain hal, tidak ada dan tidak boleh pihak manapun yang mengganggu kegiatan suatu acara, apalagi kegiatan keagamaan. Jadi menurut saya Kiai tetap mantap melangkah, nggak usah ragu, nggak usah takut. Semangat Kiai, kami dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat semua, insya Allah akan membackup jenengan lahir dan batin. Ngoten Kiai? Matur nuwun sangat ya. Secara pribadi kami juga sudah melangkah. Kebetulan kami juga ada teman-teman di Polres. Nah, saya langsung telepon sama beliau Pak Mutrahim dari Polres. Terus beliau mengarahkan untuk koordinasi ke Polsek. Nah, nanti saya jam 1 siang didampingi sama Banser Kecamatan Moga mau menghadap Kapolsek di Moga, karena kami dikasih waktu jam 1 nanti siang untuk musyawarah terkait kegiatan iki ngoten. Dan kami juga sudah koordinasi dengan banser-banser yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang, termasuk dari LDNU-nya beliau Pak G. Subhan juga. Artinya kami pelangkah itu sudah dapat izin dari beliau sebagai lembaga dakwah NU, ngoten Kiai. Mantap Kiai, mantap. Saya malah mantap untuk melangkah dan semangat seperti itu, ngoten Kiai. Ojo wedi, yen wedi ojo wani, yen wani ojo wedi. Mantap Kiai, tenang. Mantap insyaallah ya, panduanipun doanipun. Harapan kami nanti kalau Pak Yai ada waktu
secara pribadi mewakili dari teman-teman panitia, monggo Pak Yai beserta kiai-kiai yang lain yang tidak bisa disebutkan untuk bisa mendampingi Ki Abbas. Siap, matur nuwun, nggih, pasti itu pasti. Nggih, matur nuwun. Nggih. Sami-sami Pak Yai. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perlu tegaskan kepada para pengancam, penolak dan lain sebagainya akan aktivitas kegiatan tersebut. Perlu Anda ketahui bahwa ini adalah negara Indonesia, negara yang memiliki hukum dan aturannya. Jadi terkait orang Indonesia beribadah itu diatur dalam undang-undang. Secara prinsip bahwa negara Indonesia menjamin kebebasan semua orang untuk beribadah menurut keyakinan atau agamanya masing-masing. Nah, apabila ada orang yang menghalang-halangi kegiatan keagamaan atau upacara keagamaan yang diizinkan, yang tentunya panitia bisa jadi sudah berkoordinasi dengan pihak aparat yaitu kepolisian, kemudian ada pihak yang menghalang-halangi, maka siap-siap Anda berhadapan dengan aturan yang berlaku di negara Indonesia. Paling tidak satu pasal saja saya sebutin, pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Dan ketahuilah kalau kalian maksa Anda jual, maka kami Laskar Sabilillah Wali Songo sanggup untuk memborong kalian. Sekali lagi, ini sebagai warning, jangan mengganggu kegiatan pengajian di Walang Sanga Pemalang di tanggal 1 Oktober 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itulah tindakan Habib Ba'alawi dan pendukungnya, dan hal ini tak hanya terjadi kali ini saja, sudah beberapa kali kejadian serupa terjadi di beberapa tempat. Mungkin mereka lupa, kalau mereka adalah tamu di Nusantara ini, hingga berani mengintimidasi umat Islam Nusantara sebagai pemilik sah negeri ini. Atau hal ini karena umat Islam di Nusantara yang terlalu baik dalam menghormati tamu, sehingga membuat para keturunan imigran Yaman ini merasa menjadi tuan di negeri orang. Semoga para keturunan imigran Yaman segera menyadari kekeliruannya selama ini, karena jika tidak, maka jangan menyesal suatu hari nanti. Jika anak bangsa Nusantara, sebagai pemilik sah negeri ini, akan mengambil sikap tegas kepada tamu yang tak tahu diuntung. Sekali lagi, jika masih ingin tinggal dan hidup di Nusantara dengan nyaman dan damai, jangan melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengikis kesabaran kami. Sebelum semuanya terlambat, maka bertobatlah. Semoga umat Islam Nusantara semakin cerdas. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.